Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Dr. Insinyur Ekolini Indrayati, MP selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Tanah Hutan. Baik, perkenalkan nama saya Rayana Novendrani selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 9B akan menyampaikan materi mengenai unsur kimia tanah yang penting, yaitu yang berjudul Analisis Kandungan Unsur Kimia Tanah dan Hubungannya dengan Hasil Kehutanan. Baik, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang lain, yaitu ada Ahmad Bakri, Eka Apriliani, Herman Nurhalizah, Muhammad Madan, dan yang terakhir ada Rifki Endriano Susanto. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu bagian latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui, tanah merupakan komponen utama ekosistem yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan maupun produktivitas tanaman. Fungsi tanah sendiri itu mencakup aspek fisik, yaitu sebagai media tumbuh, atau mencakup kimia sebagai penyedia unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta sebagai biologi, yaitu habitat organisme yang mendukung kesuburan. Proses pembentukan tanah itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu ada iklim, organisme, topografi, atau waktu yang secara kolektif untuk menentukan kesuburan dan keberlanjutan ekosistem. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya, yaitu ada Ahmad Bakri. Sekian, terima kasih. Pengaruh unsur kimia tanah terhadap produktivitas hasil kehutanan ada 3, yaitu nitrogen dengan kode N, fosfor dengan kode P, dan kalium dengan kode K. Nitrogen adalah unsur hara makro yang dibutuhkan dalam jumlah besar karena berperan dalam sintesis protein, enzim, dan klorofil yang penting untuk proses fotosintesis. Fosfor merupakan unsur yang berperan dalam membentuk DNA, RNA, dan ATP sehingga penting untuk proses transfer energi dan pembelahan sel pada tanaman hutan. Kalium memainkan peran penting dalam pengaturan osmosis dan keseimbangan air dalam sel tanaman, serta meningkatkan daya tahan terhadap stres lingkungan seperti serangan hama dan penyakit. Hubungan antara perkembangan tanah terhadap ketersediaan unsur hara. Yang pertama, nitrogen. Nitrogen dalam tanah sebagian besar bergantung pada keberadaan bahan organik. Karena mineralisasi bahan organik merupakan sumber utama nitrogen yang tersedia bagi tanaman. Pada tanah yang telah berkembang lebih lanjut, akumulasi bahan organik biasanya lebih tinggi sehingga kandungan nitrogen juga meningkat. Yang kedua ada fosfor. Fosfor dipengaruhi oleh proses kimia tanah seperti interaksi dengan ion aluminium dan besi pada tanah asam atau dengan ion kalsium pada tanah basa. Pada tahap perkembangan tanah awal, fosfor cenderung terikat dalam bentuk yang tidak tersedia bagi tanaman. Seiring perkembangan tanah, terutama dengan perubahan pH melalui pengelolaan yang baik, ketersediaan fosfor dapat meningkat. Yang ketiga ada kalium. Kalium adalah unsur yang biasanya tersedia dari pelapukan mineral primer pada tanah yang lebih berkembang. Kalium cenderung lebih sedikit tersedia karena banyak terserap oleh vegetasi atau tercuci oleh air, namun ketersediaannya dapat dipertahankan dengan keberadaan bahan organik dan pengelolaan yang baik. Karakteristik unsur kimia tanah di berbagai tipe lahan. 1. Hutan dataran rendah. Tanah biasanya kaya akan bahan organik dan memiliki pH yang cenderung netral hingga sedikit masam. Kondisi ini mendukung ketersediaan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang esensial untuk pembentukan daun, batang, dan akar tanaman. 2. Hutan pegunungan. Tanah seiring kali memiliki pH yang lebih masam akibat tingginya
curah hujan yang menyebabkan pencucian unsur hara. Fosfor misalnya cenderung terikat dengan aluminium atau besi di tanah masam sehingga sulit diserap oleh tanaman. 3. Hutan rawa gambut. Tanah kaya akan bahan organik tetapi memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi pH yang rendah dan sering kali kekurangan unsur makro seperti NPK. Hutan dengan karakteristik seperti ini membutuhkan strategi pengelolaan yang baik seperti pengapuran untuk meningkatkan pH atau penambahan pupuk organik agar hasil kehutanan dapat lebih optimal. Halo semuanya, saya Eka Apriani. Di sini saya akan membahas upaya-upaya pengelolaan unsur kimia pada tanah. Yang pertama itu penambahan bahan organik. Bahan organik ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kandungan karbon organik tanah atau C organik yang berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya serap air, dan menyediakan nutrisi bagi mikroorganisme pada tanah. Kemudian, yang kedua itu adalah pengelolaan pH pada tanah. Pada tanah yang masam, pengapuran menggunakan kapur, pertanian atau dolomit dapat meningkatkan pH tanah ke tingkat yang lebih netral, yaitu antara 5,5 hingga 7,0. Hal ini penting karena pH tanah terlalu rendah untuk hara seperti fosfor akan terikat oleh ion aluminium dan besi sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Kemudian yang ketiga, penggunaan pupuk. Pupuk organik lebih dianjurkan dibandingkan pupuk kimia. Mengapa? Karena sifatnya yang lambat tersedia atau slow release sehingga tidak hanya menyediakan nutrisi secara bertahap tetapi juga mengurangi resiko pencemaran tanah. Baik, di sini ada strategi berkelanjutan. Apa aja sih strategi berkelanjutan untuk hasil kehutanan yang maksimal? Di sini yang pertama ada agroforestry. Nah, seperti yang kita ketahui, agroforestry itu menjadi strategi pengelolaan yang efektif. Mengapa? Di mana tanaman hutan dikomunikasikan dengan tanaman pertanian atau penutup tanah. Agroforestry sendiri tidak hanya membantu mempertahankan keberagaman hayati, tetapi juga mendukung siklus nutrisi alami melalui daur ulang bahan organik dari daun dan seresa. Yang kedua, ada teknik konservasi seperti terasering pada lahan yang miring atau penggunaan vegetasi penutup tanah. Atau ada penanaman jalur hijau di sepanjang aliran air dapat membantu mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah. Baik, terima kasih. Kesimpulan, unsur kimia tanah seperti nitrogen, fosfor, dan kalium berperan penting dalam mendukung produktivitas hasil hutan. Nitrogen mendukung fotosintesis dan pertumbuhan vegetasi. Fosfor membantu pembentukan akar dan biji, sementara kalium meningkatkan ketahanan tanaman. Ketersediaan unsur ini bergantung pada tahap perkembangan tanah dan dapat dipengaruhi oleh pencucian, keasaman, serta kapasitas tukar kation (KTK). Tanah dataran rendah dengan pH netral dan bahan organik tinggi lebih produktif dibanding tanah asam di pegunungan atau rawa gambut. Pengelolaan yang tepat seperti penambahan bahan organik, pengapuran, dan penerapan agroforestry dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara. Langkah-langkah ini mendukung hasil hutan yang berkelanjutan, menjaga fungsi ekologis hutan, dan melestarikan keanekaragaman hayati. Demikian presentasi dari kelompok 9. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.